Oke ya, saya coba share screen. Jadi materi pada hari ini adalah masuk ke minggu ke-11, kita belajar tentang database MySQL adik-adik sekalian. Jadi kita akan mulai belajar apa sih yang dimaksud dengan database, khususnya apa sih database MySQL itu. Jadi akan saya jelaskan, database itu adalah tempat untuk menampung data dan siap untuk diolah. Ya, gambaran awalnya seperti itu. Sebenarnya konsep dari database itu sudah pernah kalian pelajari di mata kuliah komputer untuk analisis basis data. Kalau nggak salah pernah diajari akses ya. Sudah pernah diajari akses ya? Oke. Jadi garis besarnya database dalam hal ini MySQL itu hampir mirip dengan kalau kita menggunakan akses. Cuman bedanya kalau akses itu adalah database lokal, sedangkan kalau database MySQL itu database server. Nanti saya jelaskan apa bedanya. Yang pertama yang harus tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari database, kemudian mahasiswa mampu mengimplementasikan database pada web. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan perintah insert data dan select data. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah kita nanti akan belajar bagaimana mengolah database tersebut. Ya, jadi database secara umum atau MySQL secara umum adalah sebuah implementasi dari sebuah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang didistribusikan secara gratis di bawah license GPL atau General Public License. Jadi kalau kita menggunakan MySQL ini masih kategori gratis, apalagi kalau untuk pendidikan. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersil. Jadi nanti kalau kita menggunakan MySQL khususnya untuk bisnis, nah itu sebaiknya menggunakan MySQL yang khusus bisnis. Dalam hal ini itu ada berbayarnya. Apa sih keistimewaan MySQL? Nah, MySQL itu yang pertama portabilitas. Jadi MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi, khususnya Windows, Linux, ataupun yang lain. Jadi kita menggunakan MySQL itu sifatnya portabilitas. Jadi dia bisa jalan di beberapa sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak sumber terbuka. Sumber terbuka itu jadi di sini open source ya. Open source itu bisa gratis juga bisa berbayar, tetapi dalam hal ini yang kita gunakan nanti yang gratis ya. Kemudian multi user MySQL itu bisa digunakan oleh banyak user. Kemudian performance tuning ini yaitu MySQL memiliki kecepatan yang cepat. Jadi kalau untuk mengolah data yang besar itu sangat cocok. Kemudian ada ragam tipe data yang bervariatif, ada perintah dan fungsi, ada faktor keamanan, ada skabilitas dan pembatasan, ada konektivitas, dan lain-lain. Nah, nanti bagaimana caranya untuk memulai menggunakan database ini? Untuk pertemuan hari ini, adik-adik sekalian, nanti jangan lupa kalau yang kemarin adik-adik baru saya ajarkan bagaimana caranya, baru kemarin kan menjalankan apa aja ya. Nah, nanti khusus untuk mulai pertemuan hari ini, itu harus diaktifkan apa aja sama MySQL. Jadi untuk menjalankan database itu harus duanya ini diaktifkan. Adik-adik, nanti khusus untuk yang SAMPP-nya masih bermasalah, insya Allah nanti akan saya sediakan waktu khusus ya untuk bagaimana caranya mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut karena setiap komputer itu permasalahannya bisa berbeda-beda. Contoh seperti punya saya ini, kenapa kok berwarna merah? Itu bisa dilihat bahwa di sini port 3306 ini sudah digunakan di software yang lain. Makanya biasanya yang jadi masalah, saya baru ingat, apakah kalian dapat mata kuliah point of sale semester ini? Semester kemarin. Kemarin, oke.
Apakah Saman pakai software VMware ataupun sejenisnya? Pakai AlphaPost. Iya, itu software-nya untuk point of sale-nya. Seingat saya, makanya saya tanya dulu. Dulu di lab itu untuk menjalankan AlphaPost itu menggunakan apa namanya? Menggunakan VirtualBox ataupun saya lupa satunya. Sekelas VirtualBox. Jadi apakah pakai itu enggak? Apa langsung dijalankan POS-nya saja? Halo? Dulu itu waktu offline pakai komputer lab itu masih sempat kayak nyala-nyalain tombol start dan lain sebagainya, Pak. Tapi waktu semenjak online jalanin AlphaPost-nya langsung. Langsung ya. Oke, berarti itu hanya jadi gini, nanti adik-adik perlu diwaspadai khusus untuk yang SAMPP-nya belum jalan, apakah di kelas A ini masih ada yang belum jalan? Sudah. Sudah Saya semua? sudah. Oke, kalau sudah semua berarti alhamdulillah. Soalnya ada di beberapa kelas itu ada satu 2 itu masih belum bisa jalan. Jadi terutama yang Apache ya. Jadi kalau ada yang di sini warna merah, itu berarti software ini crash dengan software yang lain. Dalam artian tidak bisa menggunakan dua aplikasi di jalur yang sama, jalurnya 3306. Nah, di sini kalau saya lihat, kalau punya saya, itu karena saya menginstal software yang lain. Karena di sini saya sudah pakai yang namanya, Anda bisa lihat, yang namanya AMPPS. Jadi AMPPS itu sebenarnya fungsinya sama dengan SAMPP. Makanya Apache sama MySQL saya jalankan. Kalau di AMPPS sudah saya jalankan di SAMPP itu tidak bisa. Makanya harus dipilih salah satu. Nah, biasanya yang jadi masalah kalau di laptop kalian misal tidak jalan, itu nanti masalahnya adalah ya apa namanya masalahnya yang umum terjadi adalah biasanya itu software itu crash dengan yang lain, bisa crash dengan VirtualBox, bisa crash misal kalau yang teman-teman coba ada yang crash dengan software game ataupun yang lain. Makanya perlu dicek, caranya ngecek bagaimana? Lah itu ada caranya, ya. Nanti mungkin tapi kalau kelas ini tidak ada masalah, insya Allah aman, ya. Silahkan dijalankan MySQL-nya. Jadi posisinya adalah posisi Apache sama MySQL harus running, ya. Jadi Apache sama SQL harus running, sebentar. Karena kalau tidak running nanti nggak bisa, ya. Nah, jadi posisinya Apache ini harus running, MySQL harus running. Kalau sudah, silahkan diketikkan localhost, ya. Kemudian php myadmin. Coba saya kopikan. Ya, saya kirim ke chat. Nah, silahkan diklik ini. Silahkan diklik di chat ini jika posisi Apache sama MySQL sudah running dan tercentang, maka nanti dia akan bisa tampil seperti ini. Silahkan dicoba. Oke, sambil kalian menjalankan, saya jelaskan sebentar. Di dalam database ini, Dek, jadi itu ada dua perintah fungsi. Jadi ada beberapa fungsi yang nanti dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada DDL, Data Definition Language. Jadi DDL itu sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data sebuah pada database. Nanti di dalamnya ini ada jenis-jenis tipe datanya. Ya, saya kemudian nanti bisa diikuti, ya. Sudah bisa diakses semua PHP MyAdmin-nya? Sudah, Pak. Yang lain juga sudah? Sudah, Pak. Oke. Ikuti. Oke ya, nanti sambil ikuti di poin 4 latihan ini cara membuat database sambil kita nunggu teman-teman yang lain. Yang pertama, silahkan adik-adik buka apa namanya?
PHP My Admin-nya. Kemudian silahkan diklik database, jadi ada di sebelah kiri sini, ya. Nanti ada di sini. Sebentar. Jadi ini silahkan diklik, ya. Database ini silahkan diklik. Nah, setelah diklik seperti ini, kita tunggu dulu. Nah, setelah sampai sini, mungkin punya adik-adik di sini masih kosong karena adik-adik belum pernah membuat database ataupun kalau sudah ada itu hanya defaultnya dari PHP My Admin. Langkah selanjutnya, silahkan adik-adik ikuti yang ada di modul. Buatlah nama database dengan nama DB barang ya. Jadi langsung diketikkan DB barang. Silahkan masuk ke PHP My Admin, diketik DB underscore barang. Ingat, kata kuncinya cara membuat database tidak boleh ada spasi. Ya, biar aman juga jangan gunakan huruf besar kecil. Untuk pemisah gunakan underscore. DB itu maksudnya database. Jadi di sini kita membuat database namanya database barang. Kalau sudah seperti ini, diklik create. Ya, diklik create. Jika sudah adik-adik, di sini nanti akan ada nama database yang sudah kita buat, yaitu database barang ada di sini. Berarti di proses ini kita membuat database sudah berhasil. Ya. Sudah seperti ini? Sudah, Pak. Oke. Oke, Pak. Ya. Jadi ini tadi caranya apabila kalian ingin membuat database. Saya jelaskan dulu, database itu apa. Nah, asumsinya dalam hal ini, database itu nanti rumah ya, yang akan kita gunakan untuk menyimpan data-data kita. Di dalam rumah itu mungkin ada kamar, di dalam kamar nanti ada lemari, di dalam lemari itu ada baju. Nah, seperti itu. Ya. Apabila misalnya nanti database barang ini pengen kalian hapus, kalian bisa masuk ke database lagi, diklik database lagi. Jadi diklik database lagi itu diklik sini, diklik database. Ya. Silahkan cari namanya DB barang tadi. DB barang mana? DB barang. Nah, ini silahkan klik ini. Kalau pengen menghapus ya, tapi kalau nggak pengen nggak usah. Kita nanti nggak usah hapus dulu. Ya, baru diklik drop. Itu baru dihapus. Ya, kalau misalnya ada yang salah atau apa. Tapi kalau tidak, kita lanjutkan dulu. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah adik-adik bisa ya membuat tabel. Tabel itu apa? Tabel itu bagian-bagian yang ada di dalam database. Database itu rumahnya, tabel itu kamarnya. Jadi nanti kenapa kok ilustrasinya begini? Saya tanya ke kalian, pertanyaan saya begini, apakah kalau dalam membangun rumah itu wajib ada kamar? Saya tanya ke kalian, apakah wajib kalau kita membangun rumah itu harus ada kamarnya? Wajib. Wajib. Wajib, Pak. Kenapa kok harus membangun kamar? Kenapa kok harus membuat kamar? Buat nyimpen barang-barang. Nah, kalau misalnya barang-barang disimpan tidak ada kamarnya, misalnya rumah kalian terbuka ya, terbuka itu dalam artian tidak ada kamar satupun. Cuman kamar mandi di belakang misalnya, tidak ada kamar, tapi langsung kasur-kasur. Apakah nggak bisa itu buat nyimpan barang? Tidak Bisa. aman, Pak. Sebenarnya gini, logikanya begini. Sebenarnya kalau ditanya, misal ini kita tarik ke database ya. Apakah kalau di rumah itu misalnya, apakah kita wajib membuat kamar di dalam rumah? Kalau ditanya, apakah wajib? Ya jawabannya tidak wajib. Orang bikin rumah tanpa kamar pun ya bisa-bisa saja, ya kan? Cuman secara privasi kan kurang, ya. Masa nanti tidurnya bergeluntungan semua di apa itu di dalam rumah jadi satu kan? Secara estetika mungkin kurang pas. Nah, sama sebenarnya, tetapi juga demikian.
Nah, nanti kita perlu membuat tabel. Tabel itu apa? Tabel itu asumsinya sebuah kamar. Jadi bagian dari database itu, ya. Di sini yang perlu kita perhatikan, jadi nanti kita akan membuat, ya. Yang pertama adalah kita akan membuat yang namanya, sebentar kita akan perlihatkan. Jadi kita akan membuat tabel. Nanti bisa kalian lihat di gambar. Namanya adalah ini apa namanya T barang, T underscore barang. Ya, kemudian di sini ada berapa field? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 field. Silahkan ikuti di sini. Ya, silahkan. Namanya tadi T underscore barang. Kemudian jumlah kolomnya ada 5. Ya, setelah itu baru diklik Go. Ya. Kita tunggu, oke. Setelah terbuat seperti ini, ikuti modul lagi. Yang pertama ada kode barang, tipenya varchar, panjangnya 12. Berarti kita ikuti aja di sini. Sebentar. Kita tulis di sini kode underscore barang, tipenya tadi varchar, dipilih, diklik di sini, panjangnya 12. Coba diikuti dulu ya, sambil diikuti ya. Nah, kemudian kita ikuti lagi yang ada di modul. Yang kedua adalah nama barang, tipenya varchar, panjangnya 255. Ya, kita ikuti dulu. Tadi apa? Nama barang ya, nama underscore barang. Nama underscore barang. Pilih di sini varchar, panjangnya 255. Ya. Kemudian yang ketiga adalah satuan, tipenya varchar, panjangnya 20. Ya, jadi di sini satuan, ini varchar, panjangnya 20. Bisa ngikuti ya? Bisa, Pak. Oke. Ya, Pak. Kemudian jumlah, tipenya integer 12. Nah, kita ketik jumlah, ini pilih integer, di sini 12. Kemudian harga barang, ya, harga barang di sini integer 12. Nah, jadi begini, jangan diklik apa-apa dulu ya. Jadi saya jelaskan, ini adalah nama field. Nama field itu, jadi nanti barang-barang, apa tuh namanya, jadi di sini adalah nanti nama tempat untuk menyimpan barang-barang tersebut. Oh, berarti nanti buat ini, karena ini tabel barang, berarti nanti di dalamnya bisa diisi barang. Yang ini adalah tipe dari media penyimpanannya. Kalau varchar itu variabel karakter, berarti dia bisa menyimpan seluruh jenis teks. Ya, entah itu angka, entah itu huruf, ataupun yang lain. Kalau integer, itu berarti formatnya adalah format angka. Jadi nanti kalau integer itu hanya bisa digunakan untuk menyimpan format angka. Ya, kalau misalnya ada yang tanya, Pak, nomor telepon itu disimpan pakai format integer atau varchar? Nah, kalau nomor telepon, adik-adik perlu dipahami, kalau kita ingin menyimpan angka, tetapi di depan angka itu diawali dengan 0, 0 itu kalau posisinya ada di paling depan, itu dianggap karakter, bukan dianggap integer. Ya, jadi ingat-ingat, kalau kalian pengen menyimpan data nomor telepon yang depannya ada 0, maka jangan gunakan integer, tapi gunakan variabel karakter. Kenapa? Nanti pada saat disimpan, nolnya itu tidak bisa kalau kalian menggunakan integer. Di situ kata kunci sederhananya. Ya. Kemudian di sini kode barang. Nanti kode barang itu boleh sama atau tidak. Kalau kode barang tidak boleh sama, maka harus kita kunci.
Dalam artian jika ada kode barang yang sama, nanti diisikan kode barang yang lain, maka tidak bisa. Cara nguncinya bagaimana? Biasanya barang itu kan tidak mungkin kodenya sama ya. Cara nguncinya, silahkan diklik nanti di indeks ini, ya, diklik primary, kemudian saya tarik scroll ke, ya, saya tarik scroll ke kanan dulu. Nah, kemudian kita pilih apakah oke, kode barang di sini kan kita nanti asumsinya kita isi sendiri. Kalau kita isi sendiri, berarti cukup kita klik primary saja di sini. Jadi primary itu kita kunci, tujuannya agar kode barang itu tidak akan mungkin sama. Jika nanti diisikan kode barang sama, maka tidak mau. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke. Setelah itu, Pak izin nanya. oke, silakan. Di saya null indexnya primary, terus ada muncul add index gitu, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Diikut aja dulu. Oh, Ya. Oke, kalau sudah diklik save ya. Diklik save. Nah, jadi kalau sudah nanti akan jadi seperti ini. Ya, diklik save dulu, saya tunggu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah jadi seperti ini? Sudah, Pak. Oke, jadi dalam hal ini kalian sudah berhasil membuat tabel. Langkah selanjutnya kita baca ya di sini. Yang pertama adik-adik, nanti ada caranya caranya mengisikan barang. Mengisikan barang itu ada caranya. Jadi yang pertama, jadi kalau kalian nanti pakai ini, kalau kalian pakai pakai PHP My Admin ini, adik-adik bisa menggunakan dua cara. Cara yang pakai perintah atau cara yang pakai GUI. Cuman yang perlu kalian harus pahami adalah nanti yang akan kita gunakan. Jadi adik-adik nanti kan begini ya. Jadi tabelnya ada jadi database-nya ada di sini, nanti aplikasinya kita menggunakan PHP. Jadi nanti ngisi datanya ini ke depannya itu enggak dari sini langsung, tapi dari PHP, dari webnya. Nah, untuk bisa menyimpan data dari web ke sini, sebenarnya nanti perintahlah yang akan kita gunakan, bukan model GUI. Nah, bagaimana caranya? Ya, jadi kita tinggal klik, adik-adik nanti bisa klik SQL ini, diklik, ya. Setelah sudah diklik SQL, silahkan diklik insert. Nah, di sini sebenarnya untuk memudahkan agar adik-adik nanti dalam mengisikan dalam mengisikan data ke tabel barangnya tidak mengalami kesulitan, ya. Sebenarnya hanya untuk jadi di sini tujuannya untuk mempermudah gitu. Itu. Nah, kemudian caranya bagaimana? Di sini ada kode barang. Ini tadi ada field yang kita buat, kode barang, nama barang, satuan, jumlah harga barang. Nah, di sini adik-adik yang perlu kalian lihat ini ya, mulai dari sebentar, ini sampai koma ini kita hapus dulu ya, kita hapus kayak gini. Jadi saya ulangi. Jadi mulai depannya koma, jadi mulai ini kita hapus saja. Saya besarkan ya.
Nah, jadi ini kita hapus saja dulu. Nah, ini nanti value-nya itu isinya kita sampai gini. Tadi kode barang itu kan tipenya varchar. Jadi kalau tipe varchar itu isinya adalah teks, itu silakan di-update dengan petik 2. Kayak gini. Baru kita isikan kode barangnya. Asumsinya biar mudah, kode barangnya kita tulis 1, 2, 3. Misalnya gini, kode barangnya AB 1, 2, 3. Oke ya. Kemudian setelah koma lagi, ini kita hapus, kita kasih petik 2 lagi. Kemudian nama barangnya. Nama barangnya apa? Di sini misalnya nama barangnya adalah apa ya kira-kira ya nama barangnya? Ini aja, rinso cair. Nah, kemudian satuannya apa? Nah, ini kita hapus juga satuannya apa? Saset misalnya. Ya. Kenapa kok harus di-update dengan petik? Karena tadi kita tipe datanya menggunakan varchar. Kalau varchar itu gunakan petik kayak gini. Kemudian yang keempat itu jumlah. Nah, kalau jumlah di sini misalnya 10 tanpa kita kasih petik karena tadi tipenya adalah integer. Yang terakhir harga barang misalnya 12.000. Nah, sampai sini dulu. Biar nanti jadi gini, biar perintah ini jika ada salah kita nggak perlu nggak perlu kita mengulangi dari awal lagi. Jadi kalau belum yakin ini benar apa salah, silahkan diblok, ya, di Ctrl C aja. Gunanya nanti misalnya atau klik kanan copy, ya, copy nggak ada ya, Ctrl C aja ya. Jadi silahkan diblok, di Ctrl C. Tujuannya apa? Tujuannya jika nanti perintah ini ada yang salah, maka kita nggak perlu mengulangi dari awal lagi, cukup dipaste mana yang salah. Ya, kalau sudah sampai di sini, ya, silahkan diklik Go yang ada di tombol bawah. Klik. Ya. Kita tunggu dulu. Nah, kalau ada keterangan one row inserted warna hijau centang kayak gini, berarti perintah kita sudah betul. Ada Dek yang perlu dipahami, nanti perintah inilah yang akan kita tarik ke PHP agar datanya bisa tersimpan ke database yang seperti yang kita lakukan. Makanya saya ngajari adik-adik pakai cara perintah seperti ini. Sebenarnya ada cara lain, tetapi nanti kalau digunakan di PHP tidak bisa digunakan. Seperti itu. Caranya untuk melihat datanya sudah betul apa belum, diklik browse. Ya. Nah, maka data yang sudah kita isikan nanti akan tampil seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kita lanjut. Bisa ya? Nah, ini nanti caranya seperti ini juga bisa. Jadi pakai cara yang tadi atau pakai cara ini ya bisa. Tapi lebih enak kita pakai cara yang tadi karena sama tidak perlu membuatnya dari awal. Oke. Kemudian bagaimana jika ini tadi jadi insert data, ini kemudian update. Jadi bagaimana caranya jika di dalam data yang kita isikan tadi ada yang salah? Nah, gimana caranya jika data yang kita isikan tadi ada yang salah? Caranya kita balik ke sini, kita klik SQL lagi ya Dek. Jadi kuncinya semua di SQL ya. Kalau sudah silakan diklik update. Nah, kayak gini. Jadi sebelum kita klik update gini, sebentar saya ulangi ke browse lagi. Ya, saya ulangi dulu. Pertanyaan saya begini, adik-adik harus bisa menentukan mana yang akan diupdate. Ya. Mana yang diupdate. Biasanya adik-adik, kalau kode barang karena tadi sudah kita kunci pakai primary tadi, itu biasanya tidak diizinkan untuk diupdate. Biasanya jika salah harusnya dihapus. Kenapa? Khawatir kalau diupdate nanti dimasukkan kode barang yang ada yang lain yang sama itu tidak boleh. Standarnya biasanya karena kode barang itu bersifat unik, jika salah tidak boleh diupdate tapi dihapus.
Tapi kecuali kode barang itu bisa diupdate. Contoh, jadi di sini harganya semula 12.000, saya update jadi 15.000. Kemudian jumlahnya 10, saya update jadi 20 misalnya. Caranya bagaimana? Kita klik SQL, ya, kita klik update. Nah, kita perhatikan dulu. Jadi di sini tadi seperti yang saya jelaskan, apa yang mau diupdate itu harus tahu dulu. Yang mau saya update tadi kan jumlah sama harga. Sedangkan yang lain kan tidak saya update. Berarti mulai kode barang sampai satuan sampai koma ini. Jadi mulai kode barang sampai satuan setelah koma ini kita hapus. Kenapa kok kita hapus? Karena kita tidak mengupdate kode barang, nama barang, dan satuan. Jadi kita hapus saja. Jadi sampai begini. Jadi paham ya kenapa kok tidak dihapus? Karena nggak perlu kita update. Ya. Tapi nanti kalau kemungkinan semuanya masih bisa diupdate, ya semuanya bisa kita masukkan. Nah, pertanyaannya, jumlahnya tadi berapa? Dari 10 menjadi 20. Berarti di sini kita hapus, sebelum koma ini kita ganti 20. Harganya kita hapus sampai sini, kita ganti 15.000. Kemudian yang perlu adik-adik pahami, where itu adalah acuan adik-adik. Jadi acuannya di sini tadi yang pakai primary adalah kode barang. Jadi saya klik browse, klik kanan dulu, open new tab aja biar tahu. Jadi kita lihat dulu kode barangnya tadi berapa apa. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi di sini kode barangnya AB123, namanya adalah kode barang. Jadi di sini nanti where kode barang sama dengan ketik ya. Tadi karena kan varchar ya. AB123. Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Jadi yang saya jumlah ini adalah jumlah yang terbaru. Harga ini adalah harga yang terbaru. Where itu adalah data ini itu acuannya dari kode barang, kodenya AB123. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, kalau sudah, silahkan diklik Go lagi. Pokoknya Go itu untuk mengeksekusi perintah. Silahkan diklik Go lagi. Nah, kalau ada keterangannya one row affected kayak gini, berarti sudah berhasil. Kita klik Browse lagi. Nah, di sini bisa lihat jumlahnya semula 10 jadi 20, kemudian harga barang yang jumlahnya semula 12.000 jadi 15.000. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Pak, punya saya kok error ya? Nah, errornya apa dulu? Berarti ada kesalahan. Dibaca dulu. Coba errornya di Mbak, di copy, di paste di chat biar saya bisa baca. Oh, saya pakai HP, Pak, Zoom-nya. Zoom-nya pakai HP. Di Iya. foto aja dikirimkan kan bisa. Oh iya, Pak. Coba, maksudnya biar kita bisa baca. Coba dibaca aja lah, dibaca aja kan kelihatan. Mesti paling ada sintak error atau apa, itu pasti perintahnya ada yang salah. Oh iya, iya, Pak. Sebentar, saya tunggu dulu.
Oke, ada yang sudah dikirim ke chat apa belum? Belum ada. Jadi bisa dibaca ya, itu pasti ada kesalahannya. Di sebelah mana nanti tempatnya. Gitu. Ada yang gimana? Sudah berhasil? Pak, saya error, Pak. Errornya di Tulisannya mana? di chat itu. Coba saya baca. Ending what is expected near position 76. Sebentar. Tadi perintahnya sudah dijalankan belum? Coba sebentar. Jadi kan gini, setelah sampai apa namanya tadi, coba ya saya ulangi sekali lagi ya. Jadi biar nanti kalian lebih paham ya. Oke, maksud saya coba diperhatikan kira-kira apa yang pengen kalian update. Oke, gantian sekarang nama barang ya. Nama barang coba. Oke, kita gantian sekarang nama barang. Silahkan diklik. Jadi silahkan diklik apa namanya MySQL ya. Silahkan diklik SQL-nya. Kita klik update. Kita hapus kode barang. Kita sisakan aja, kita sisakan nama barang saja. Nah, ini satuan juga kita hapus. Ya, kita hapus sampai sebelum where. Kita sisakan begini. Nama barang, tadi kan sebelumnya kan rinso cair. Saya ganti, ya. Saya ganti misalnya sabun colek. Tadi where-nya apa? Kode barang sama dengan AB123. Coba ini saya kopikan, saya kirim ke chat. Silahkan kode yang saya kirim ini masukkan ke SQL, ya, masukkan ke SQL. Nah, di-clear dulu biar kosong, baru nanti kalian paste di sini, ya. Kemudian baru diklik go. Berhasil nggak? Coba dipelajari dulu. Ya. Berhasil, Pak. Oke. Pak, saya nggak keluar. Nah, sebentar ya. Oke. Yang tidak keluar errornya apa? Nggak tahu, Pak. Yang dilihat di browser itu nggak ada. Loh, jadi gini Mbak, maksud saya, sampean coba kode yang sudah saya kirim ke chat tadi itu, sampean copy. Setelah di copy, masuk SQL, kemudian paste. Coba pakai perintah saya ini, berhasil atau Ya, sudah. tidak. Ya, Gitu loh. bisa, Pak. Kalau bisa, berarti tadi kode yang kalian masukkan ada yang salah. Oke, jadi kalau sudah berhasil tuh kayak gini. Nanti kalau error, ada tandanya silang, ada keterangannya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah,
Kita balik ke modul lagi, update sudah. Kemudian cara menghapus record, ya. Kalau cara menghapus tadi data tadi itu cukup mudah adik-adik ya. Tapi nanti nggak usah dicoba dulu biar datanya tidak hilang. Tapi caranya cukup sederhana. Masuk ke ini, ya, ke SQL ini, ya. Kemudian kalian juga bisa dipilih yang delete, ya. Kalau nanti langsung ini, kemudian klik go, itu berarti seluruh data yang misalnya ada di dalamnya akan hilang. Tetapi kalau kalian hanya pengen menghapusnya per record, per baris, berarti di sini harus dimasukkan kodenya. Jadi kode underscore barang, kemudian sama dengan E123. Ini cara menghapusnya. Ya. Jadi kalau pakai kode begini, berarti yang terhapus hanya satu baris yang kodenya ini. Misalnya datanya banyak. Tapi kalau misalnya delete misalnya gini pun itu juga bisa deh, gini juga bisa. Cuman kalau begini itu seluruh data dalam satu tabel itu akan dihapus. Ya, seperti itu. Oke ya, paham ya? Tapi nggak usah dicoba. Nanti kalau dicoba data kalian yang sudah ada tadi hilang. Tapi kalau pengen coba lagi nggak apa-apa. Ya, itu seperti itu. Ya. Kemudian cara menampilkan data. Kalau cara menampilkan data, misal contoh ya, saya di sini coba untuk memasukkan satu barang lagi, karena kalau barang yang satu dicari ya yang keluar ya hanya itu, ya. Jadi saya pengen mencoba satu barang lagi, kita masukkan lagi deh, ya. Caranya kita klik insert, ya, kita isikan barang lagi, kode barangnya di sini misalnya kita ganti AB 124, tadi kan 123. Kemudian nama barangnya misalnya Pepsodent. Kemudian satuannya apa Pepsodent itu ya? Oh, biji atau apa ya? Apa biasanya? Satuannya apa? Satuannya Pepsodent satu kotak itu apa satuannya? Pieces bukan? Pieces ya. PCS ini aja ya. Kemudian jumlahnya berapa? Misalnya jumlahnya 100. Harganya berapa? Misalnya harganya yang besar 20.000. Nah, seperti ini. Seperti saya bilang tadi, biar nanti kalau ada salah nggak perlu ngetik lagi, silahkan di copy, baru diklik. Nah, ini tak kirim ke chat aja ya, biar nanti bisa dicoba kalian juga. Nah, ini ya. Setelah itu klik go. Nah, berarti kita klik terus, berarti ada dua data yang sudah tersimpan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya jika saya ingin mencari yang Pepsodent saja? Ini ada dua data, tapi saya ingin mencari yang saya cari hanya yang Pepsodent. Gimana caranya? Nah, misalnya begitu. Ya, sebentar. Oke, kalau sudah, kita baca di modul. Di sini ada perintah select untuk menampilkan. Ya, jadi nanti bisa dicari. Misalnya kata kuncinya adalah select bintang from nama tabel where apa. Ya, nanti bisa kita gunakan seperti itu. Ya, baru kita gunakan di sini. Ya, kita tutup dulu. Ingat yang kita cari nanti misalnya Pepsodent. Ya, berarti di sini kita klik ini, kemudian kita klik select, ya. Karena yang kita cari adalah nama barang, berarti yang lain ini nggak perlu, kita cukup hapus saja. Kita perlu yang nama barang saja di sini. Jadi mau yang ini nggak perlu, sampai ini nggak perlu, nah, sampai sini. Ya, nanti saya kirim kodenya.
where nama barang sama dengan Pepsodent. Caranya begini deh. Kita coba dulu ya. Coba dulu. Nah, berarti di sini yang keluar adalah nama Pepsodent. Kenapa kok cuma nama barang saja? Ya, oke, saya jelaskan. Kalau kalian pengen keluarnya satu baris, ya, satu baris tadi, berarti caranya, kita klik ini, di sini select-nya jangan pakai select nama barang. Jadi, kalau select nama barang itu, nanti hasil yang ditampilkan hanya nama barang saja. Kalau pengen yang ditampilkan satu baris, berarti nanti di sini kita ganti, kita hapus dulu. Nah, kita ganti pakai bintang. Kayak gini. Jadi bintang itu semua. Ya, jadi satu baris itu isinya apapun akan diperlihatkan semua. Bentar, ini saya coba dulu. Ya, kemudian saya klik go. Nah, maka akan tampil satu baris seperti ini. Nah, coba saya kirim ke chat. Oke. Di sini ada pertanyaan? Jadi nanti yang lain bisa sambil dicoba. Jadi kalau select between ini, ya, itu untuk mencari antara deh. Contoh di sini, ya, cari yang apa namanya datanya atau barangnya itu antara 20 sampai 30 misalnya. Nanti bisa juga pakai perintah seperti ini. Ya, coba kita contoh ya. Nah, tadi barang kita itu kan kita klik browse semua. Jadi barang kita kan ada yang jumlahnya 20, ada yang jumlahnya 100. Misalnya contoh dalam kasus ini data kita banyak deh misalnya. Nah, saya pengen mencari, saya clear dulu. Saya pengen mencari ya yang jumlah barangnya itu antara 20 sampai 30. Kira-kira nanti yang tampil apa, Dek? Kalau 20 sampai 30, berarti data yang tampil nanti harusnya yang mana? Mas Christian. Iya, Pak. Ya, Mbok, jangan pakai kaos oblong gitulah. Masa kuliah online pakai kaos oblong. Mohon maaf, Pak. Ayo diganti dulu. Ya. Saya aja sudah rapi seperti ini, masa mahasiswanya nggak semangat, Rek? Oke ya. Jadi nanti karena yang saya cari adalah jumlah barang yang antara 20 sampai 30, harusnya nanti yang tampil adalah hanya barang yang pertama saja. Kenapa? Karena barang yang kedua itu jumlahnya 100 pieces. Berarti nanti tidak ketemu. Nah, coba ya. Kita klik go. Nah, jadi bisa lihat. Jadi yang tampil hanya yang barangnya antara 20 sampai 30 saja. Nah, coba saya klik, saya paste di sini. Mohon maaf adik-adik, nanti saya agak cepat ya, karena sudah ada jadwal presentasi jam 8, dan nanti nggak enak kalau juga telat. Ya. Agak saya percepat. Nanti ini videonya saya rekam, kemudian nanti akan bisa saya share jika kalian pengen bisa mengulangi lagi. Ya. Kemudian di sini menampilkan data dengan perintah like. Nah, coba saya copy. Ya, saya jelaskan dulu. Pakai perintah like itu maksudnya untuk apa? Saya kopikan dulu. Jadi like itu adalah jenis pencarian yang tidak harus menggunakan kata kunci yang spesifik. Tadi bisa lihat kalau saya tadi mencari Pepsodent, saya tulisnya harus lengkap Pepsodent. Saya ketik Pep saja tidak akan bisa muncul kalau pakai perintah yang tadi yang hanya pakai select biasa. Kalau pakai like itu nanti kata yang kita cari, misalnya produk atau apa, itu hanya kata depannya saja itu bisa. Contohnya tadi kan Pepsodent ya. Coba saya ketik di sini. Saya ketik hanya Pep. Ini ya. Nah, coba saya copy dulu. Saya go. Nah, maka dia akan ketemu. Tidak harus dicari dengan nama barang yang lengkap, maka barang yang saya cari itu bisa ketemu deh. Nah, ini saya kopikan di sini. Nah, itu kalau kemudian tugasnya nanti adik-adik, tugasnya sederhana.
tambahkan satu field harga jual. Tipenya integer, panjangnya 20, setelah harga barang. Kemudian masukkan harga jual misalnya. Jadi nanti saya minta sampean masukkan barang, jadi masukkan nama-nama barang, namanya apapun, ya. Silakan pakai kode ini. Tadi kan masih pakai kode AB. Nanti sampean tinggal masukkan pakai kode AP001, kemudian AP002 dan seterusnya, ya. Nama barangnya apapun bebas. Yang penting gunakan kode ini biar seragam atau biar sama dengan soalnya. Gimana cara menambahkan field, Pak? Ini kan menambahkan harga jual setelah harga barang. Ya kan? Setelah, berarti kan di paling akhir kan? Caranya, adik-adik, kita copy aja dulu harga jual ini. Setelah harga barang, berarti adik-adik silahkan masuk ke struktur. Ya. Jadi kalau kita klik struktur ini, tujuannya untuk mengolah lagi. Nah, tadi kita menambah harga jual setelah harga barang. Silakan nanti adik-adik pilih yang ini. Jadi di sini kita bisa menambah field. Kalau after harga barang, berarti nanti harga jual itu letaknya setelah harga barang. Tapi kalau misalnya, Pak, kalau setelah satuan bagaimana ya? Diklik ini, pilih after satuan. Maka nanti dia akan nyisip di setelah satuan. Ya, karena tadi yang diminta setelah harga barang, tinggal diklik ini, diklik go. Nah, paste di sini harga jual tadi, tipenya integer, panjangnya 20 misalnya. Berarti kita tinggal 20 di sini. Kalau sudah diklik save, ya, sudah diklik save kayak gini, kita klik browse lagi. Nah, di sini ada harga jual, isinya 0, yang barusan kita tambahkan. Nah, tugasnya adik-adik, jadi nanti asumsikan kodenya tidak harus sama, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi harga barang yang semula 2.500 jadi 3.000. Ya. Berarti nanti asumsinya adik-adik di sini tinggal diupdate. Ya, harga tadi sebentar, harga barang 2.500, harga jualnya 3.000. Jadi kita intinya di sini tuh perlu ngisi harga jual, Dek. Sebenarnya kalau kita nggak harus sama dengan soal nggak apa-apa, tapi maksudnya sama. Contoh, nanti untuk sabun colek di sini 15.000 kita jual misalnya 18.000. Pepsodent 20.000 kita jual misalnya 18.000. Caranya bagaimana? Berarti caranya diklik SQL, kita pilih update. Yang kita pengen update apa harga jual, berarti yang lain kita hapus. Ya, ini kita hapus. Nah, sampai sini. Tadi harga anunya berapa? Sebelum harga jualnya berapa? Kita isikan di sini. Berarti untuk yang kode, sebentar ini kode barang. Yang AB dulu, AB 1, 2, 3. Kan harganya 15, kita ganti 18.000. Saya klik go. Nah, berhasil. Nah, harganya di 18.000. Ya, saya kirim ke chat. Nanti untuk yang kode AB bisa kalian lakukan sendiri. Nah, nanti untuk pengumpulan tugas, adik-adik, caranya, ya, caranya, silahkan diklik di bagian apa namanya, di bagian localhost ini, klik kayak gini, masuk ke database. Kemudian silakan pilih ini DB barang, ini diklik, adik-adik ya, diklik aja di sini. Kemudian silakan diklik ekspor. Nah, nanti akan jadi dalam bentuk perintah. Kita tunggu dulu. Nah, setelah seperti ini, diklik go. Ya. Nah, jadi nanti kayak gini. Ada model download kayak gini. Ya. Kita tunggu dulu sebentar. Ya, sebentar kok. Besar banget ya. Oh, sorry. Yang ke download semuanya. Nah, sorry. Saya ulangi dulu deh. Jadi tadi kan diklik database, ya.
Bentar, tadi belum saya centang ya. Di mana DB barang? Nah ini kita klik DB barang aja, kita klik, nah kayak gini, kita klik ekspor deh. Harusnya tidak terlalu besar, kita klik custom, oke, tadi tampil barang, ya, kita klik go. Nah, jadi nanti keluarnya DB barang seperti ini. Saya ulangi sekali lagi, ya, biar kalian paham. Silahkan masuk diklik di bagian ini, klik, kemudian pilih database, ya, cari nama database-nya, diklik lagi DB barang. Nah, setelah seperti ini, silakan diklik ekspor. Nah, setelah klik ini, sambil klik go aja. Nanti akan model download keluarnya DB barang.sql. Nah, jadi nanti kayak gini. Oke, nanti inilah Dek yang akan kalian unggah tugasnya ke Classroom. Jadi yang kalian kirim nanti adalah dbbarang.sql. Dalamnya apa? Dalamnya nanti adalah perintah-perintah yang sudah kalian buat tadi. Jadi nanti dalamnya kayak gini. Nah, jadi dalamnya nanti kayak gini deh. Jadi ini tadilah yang kalian unggah. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Oke. itu di metode ekspor tadi sebelum diklik go itu kan ada yang pilihan quick sama custom, itu apa bedanya ya Pak?